Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali masih membahas Kitabul Jami dan kita masuk pada hadis ke-6 dari kitab Az-Zuhd, kitab yang bicara tentang zuhud. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala Jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nasu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam izhad fid dunya yuhibbukallahu wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu wa sanaduhu hasanun. Dari Sahl bin Sa'd radhiyallahu an, dia berkata bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Wahai Rasul, tunjukkan kepadaku satu amalan yang jika aku mengamalkannya maka aku akan dicintai Allah dan juga dicintai manusia." Maka beliau menjawab, "Zuhudlah terhadap dunia, pasti Allah mencintaimu. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya manusia akan mencintaimu." Hadis ini dikeluarkan Imam Ibnu Majah dan lainnya dengan sanad yang hasan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini adalah hadis yang sangat mulia sekali karena bicara tentang hakikat daripada apa yang disebut dengan zuhud. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa itu zuhud? Dalam perkara apa saja kita harus memiliki sifat zuhud? Dan apa pengaruhnya bagi kehidupan kita dengan memiliki sifat zuhud ini? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyebut kalimat zuhud kecuali dalam satu ayat. Jadi Al-Quran tidak pernah dalam Al-Quran itu menyebut kalimat zuhud kecuali dalam satu ayat. Ayat yang berbicara tentang kisah Nabi Yusuf, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa syarawhu bisamanin bakhsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka menjual Nabi Yusuf dengan harga yang sangat murah, yaitu dengan beberapa dirham saja. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka merasa tidak tertarik kepada Nabi Yusuf. Jadi secara bahasa zuhud itu artinya at-taqallul,
menyedikitkan, tidak tertarik dengan urusan apapun. Tetapi makna zuhud dalam Quran memang banyak. Makna zuhud maksudnya ayat-ayat yang bicara tentang makna zuhud itu banyak, tetapi kalimat zuhud cuma satu dalam Quran surah Yusuf ayat 20. Jadi zuhud itu artinya orang yang tidak memiliki dunia dan tidak tertarik dengan dunia. Di zaman Nabi SAW, kenapa Nabi SAW dan para sahabat itu adalah manusia yang paling zuhud? Karena begini Bu, kalau dunia dan isinya ini ditimbang di satu neraca timbangan, kemudian sayap nyamuk ditimbang di neraca satunya, maka sayap nyamuk itu jauh lebih berharga dibandingkan dunia dan juga isinya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udha, ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Kalaulah dunia ini memiliki harga walaupun seperti sayap seekor nyamuk di sisi Allah, tentu orang kafir tidak akan diberikan minum walaupun satu tetes air. Kalau dunia ini ada harganya, tentu orang kafir tidak kesempatan untuk menikmatinya walaupun satu tetes air. Tapi rupanya di hadapan Allah itu dunia tidak ada harganya. Makanya orang kafir mereka makan dan minum sesuka mereka, karena tidak ada harganya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ad-dunya mal'una, dunia ini terlaknat, wa mal'unun ma fiha, dan terlaknat juga semua isi yang mengisi dunia. Karena dunia tidak ada harganya, makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang-orang kafir itu semena-mena di dunia? Kenapa dunia tidak ada harganya? Ya, karena dunia itu Allah berikan kepada siapa yang Allah cintai, dan Allah juga berikan kepada siapa yang Allah tidak cintai. Allah berikan dunia kepada Qarun, bahkan tidak ada manusia yang lebih kaya dibandingkan Qarun sejak zaman itu sampai hari ini. Tidak ada ceritanya manusia sekaya Qarun, sekaya-kayanya manusia hari ini. Apakah Qarun mukmin dan dicintai Allah? Tidak, Qarun kafir dan dibenci Allah. Namrud, raja yang menguasai hampir separuh dunia lebih. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala mencintai Namrud? Tidak. Bahkan Allah sangat murka kepada Namrud, Fir'aun, dan begitu seterusnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga anugerahkan kepada Sulaiman, Allah anugerahkan kepada ayahnya Daud, Allah anugerahkan kekayaan kepada Dzulqarnain, dan begitu seterusnya. Atau di zaman Rasul, Abu Bakar kaya, Abu Lahab juga kaya. Jadi dunia itu tidak bisa membedakan dan tidak bisa menjadikan mulia karenanya. Karena dunia ini bersyarikat antara mukmin dan kafir, antara manusia dan binatang. Jadi hakikat zuhud itu artinya orang hanya meletakkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman Rasul ada seorang wanita yang hendak menghibahkan dirinya kepada Nabi untuk dinikahi. Dan tidak mengapa seorang wanita menghibahkan dirinya khusus untuk Nabi.
Tapi Nabi tidak tertarik. Sampai 3 kali wanita itu menawarkan dirinya untuk menghibahkan dirinya kepada Rasul, tapi Rasul sekali lagi tidak tertarik. Sampai ada seorang Ansar mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau engkau tidak tertarik dengan dia, nikahkan saja dia denganku." Kata Rasul, "Baik, kalau begitu pulanglah. Kira-kira kau punya harta yang bisa kau jadikan mahar, bawa kemari." Pulanglah dia. Rupanya tidak ada satu pun barang berharga di rumahnya. Akhirnya dia mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasul, aku tidak punya harta kecuali sarung yang kupakai. Kalau sarung ini kuberikan kepada dia, telanjang aku. Tapi kalau seandainya tidak kuberikan, tak ada mahar diriku." Kata Rasul, "Pulang lagi, cari betul-betul. Mungkin adalah cincin dari besi. Gak apa-apa, ambil saja." Pulang lagi lah sahabat Ansor ini. Dicari-cari, tidak jumpa juga cincin dari besi. Subhanallah. Sahabat Nabi SAW, manusia yang dijamin masuk surga, tidak ada satupun harta di rumahnya sampai kepada cincin besi. Akhirnya dia balik kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak ada wala khataman min hadid, walaupun dari cincin besi aku tak punya." Kata Nabi SAW mengatakan, "Ya sudah begini, kam hafidta min kitabillah. Kalau begitu berapa ayat yang kau hafal?" Dia mengatakan, "Hafidtu surata kada wa kada, kada wa kada. Aku hafal surat ini, surat itu, surat ini dan surat itu." Maka Nabi SAW mengatakan, "Idzan uzawwijuka bima ma'aka minal Qur'an." Kalau begitu kunikahkan engkau dengan Quran yang kau miliki, Quran yang kau hafal dan kau pahami. Dengan syarat kau ajarkan setelah menikah kepada istrimu. Inilah kondisi para sahabat Nabi SAW, tidak memiliki apapun di rumah mereka. Bahkan Nabi Musa SAW, ketika dia hijrah dari Mesir ke Madian, kemudian berjumpa dengan seorang laki-laki namanya Syuaib, dan dia tertarik untuk menikahi salah satu putrinya. Apa kata Syuaib? "Boleh, asal kau bekerja kepada aku 9 tahun atau 8 tahun. Kalau engkau bisa bekerja 8 tahun, kunikahkan kau dengan dia." Lihat maharnya Nabi Musa bekerja 8 tahun. Padahal dia Kalimur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang kehidupan Nabi dan para sahabat itu sampai Nabi SAW pernah mengutus seorang atau sekelompok sariyah. Sariyah itu pasukan tanpa dipimpin Nabi, pasukan khusus lah bahasa sekarang ini. Tapi Nabi SAW tidak ada makanan untuk bekal mereka, kecuali hanya tamar, hanya kurma. Itu pun tidak banyak. Dan Rasul mensyaratkan setiap 1 hari harus makan 1 butir kurma saja. Bayangkan Bu, 1 hari 1 butir kurma. Kira-kira kalau ibu makan 1 hari 1 butir kurma, teriak-teriak enggak perutnya tuh? Teriak-teriak lah Bu, kerebak-kerebuk, enggak jelas kan Bu, ya. Tapi begitulah para sahabat. Para sahabat Nabi SAW bisa bertahan dengan 1 butir kurma setiap hari. Karena lambung mereka kan terbiasa lapar jadi kecil. Kalau lambung ibu terbiasa makan jadi besar gitu ya. Jadi 1 piring 2 piring kayaknya belum makan kalau itu bakso. Kalau nasi baru makan katanya. Jadi berangkatlah pasukan ini. Ketika melewati sebuah desa, ada seorang sahabat namanya Nuaim radhiyallahu anhu. Si Nuaim ini tiba-tiba dia bercanda kepada penduduk desa. Lah kebetulan desa itu sudah masuk Islam semuanya. Lah pemimpin yang
tunjuk Rasul untuk memimpin Sariyah itu kebetulan orangnya berkulit hitam seperti budak, tapi dia bukan budak. Dia pemimpin perang gitu ya, dan banyak hafalan Qur'annya. Jadi Nuaimin ini ketika istirahat, akhirnya dia masuk ke dalam perkampungan. Ya kebetulan kampung itu semua muslim. Kata Nuaim kepada orang-orang kampung itu, maukah kalian membeli seorang budak? Bukan dengan dirham ataupun dengan dinar. Cukup kalian beri makan kami, kenyangkan perutku dan perut sahabat-sahabatku. Nanti aku akan kasih budak untuk kalian. Akhirnya kemudian mereka setuju, tapi Nuaim kemudian mensyaratkan, ingat, tapi budak ini dia tidak mau ngaku budak. Kalau ditanya apakah engkau budak, pasti dia mengatakan saya orang merdeka. Tapi kata orang desa, tidak masalah, biasa budak ngomong gitu katanya. Akhirnya kemudian mereka pun dijamu, dikasih makan kenyang-kenyang. Ya, kemudian setelah makan kenyang, datanglah penduduk kampung bawa tali, bawa tambang untuk ngikat mana budaknya. Rupanya budak itu diisyaratkan kepada pemimpin perang tadi karena warnanya kulitnya hitam, Bu. Itulah budaknya katanya. Jadi kata pemimpin perang, aku ini dimuliakan, enak saja kok kalian mengatakan budak. Ya, ini rencana siapa ini katanya. Akhirnya setelah tahu bahwa kepala itu bukan budak dan dia pemimpin perang dan itu sahabat Nabi, minta maaflah orang kampung itu. Ini gara-gara si Nuaim bercanda katanya. Lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW sampai berangkat jihad saja makanan mereka harus satu hari satu butir kurma. Coba bayangkan. Itulah kekuatan zuhud namanya, Bu ya. Kekuatan zuhud luar biasa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berselisih pendapat, apa sih makna zuhud itu? Makna zuhud itu apa sebenarnya? Ada yang mengatakan seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Zuhud itu ada 3 jenis. Pertama, tarkul haram, meninggalkan yang haram. Yang kedua, tarkul fudul minal halal, meninggalkan berlebihan dalam perkara halal. Dan itu zuhudnya orang-orang khusus. Dan yang ketiga, tarku ma yushghilu anillahi azza wa jalla, meninggalkan hal-hal yang bisa menyibukkan kehidupannya dari menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan itulah zuhud yang paling tinggi. Dia tinggalkan apapun yang bisa menyibukkan hubungan dia dengan Allah. Dan itu tingkatan yang tinggi. Makanya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, inna lillahi ibadan futana tarakut dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujatan wattakhadhu salihal a'mal fiha sufuna. Sesungguhnya Allah punya para hamba yang cerdas. Mereka menceraikan dunia dan takut pada fitnah. Mereka memperhatikan tempat tinggal bagi orang-orang yang hidup. Mereka menjadikan dunia sebagai samudra dan mereka menjadikan amal salih di dalamnya sebagai bahtera-bahteranya. Mereka tahu hamba-hamba yang cerdas ini bahwa dunia bukan tempat tinggalnya. Akhiratlah tempat tinggal kita. Dan kita sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dunia adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kehidupannya untuk sesuatu yang bermanfaat untuk akhiratnya. Atau dengan kata lain, zuhud adalah qasrul amali anid dunya,
pendek amal-amal angan-angannya terhadap dunia, kata Sufyan Ats-Tsauri. Jadi orang yang pendek angan-angannya, tidak terlampau melamun tinggi-tinggi, tidak mungkin dia terbang tinggi-tinggi pada tak punya sayap, itulah zuhud. Karena di antara manusia itu ada kalau sudah bercita-cita dunia itu setinggi langit, dan dia lupa bahwa dunia bukan tempat tinggal dia. Makanya kemudian sebagian ulama mengatakan zuhud itu istisgharud dunia, mengecilkan perkara dunia dan membesarkan akhirat. Atau dengan kata lain, zuhud itu menceraikan dunia. Bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia. Menceraikan dunia itu maksudnya tidak meletakkan dunia dalam hati. Cukuplah dunia itu di tangan saja. Sehingga kalau seandainya dunia datang tidak terlalu bahagia. Tapi kalau seandainya dunia pergi tidak melampaui kesedihannya. Ya sudahlah, semua datang dari Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah zuhud. Lah zuhud itu ada beberapa gambaran. Pertama, zuhud dengan harta. Artinya dia tidak menghabiskan kehidupannya hanya untuk mengejar harta saja. Maka dia akan bagi itu, ada waktunya bekerja, ada waktunya ibadah. Ada waktunya sibuk mengejar dunia, ada waktunya sibuk mengejar akhirat. Itulah orang yang zuhud. Maka orang yang zuhud itu akan tenang hidupnya. Ketika dia sudah mendapatkan dunia, maka dia tinggal mencari pahala dan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, zuhud tentang bentuk daripada fisik manusia. Umpamanya kan ada orang itu yang mati-matian mempertahankan, terutama mama ibu-ibu kan, kecantikannya jangan sampai pudar. Padahal usianya sudah 70 tahun. Ngaca pun kacanya yang takut, bukan kitanya. Walaupun skankernya itu mahal-mahal Bu, tetap saja kalau usia 70 tahun itu kayak lilin itu Bu, kena panas meleleh. Udah nggak ada yang kencang ceritanya 70 tahun itu. 50 tahun ke atas sudah nggak ada yang kencang itu, semua kendor. Mau pakai apa dikenceng? Mau pakai silikon? Ya. Jadi ada orang yang tidak zuhud dengan bentuk badan. Dia tidak terima dengan kudrah dia. Kodrat dia tidak diterima itu. Bahwa dia itu semakin tua akan semakin jelek, semakin tua akan semakin tidak lagi cantik. Dia tak terima. Ada orang yang tak terima dengan itu. La haula wala quwata illa billah. Sehingga harta sebanyak apapun dia habiskan hanya untuk membentuk badannya. Beli obat sana, obat sini, operasi sana, operasi sini, safar ke luar negeri, suntik sana, suntik sini. Ini enggak zuhud Bu. Ya. Orang itu kan ada masanya. Laki-laki ada masa gantengnya, perempuan ada masa cantiknya. Makanya kata anekdot di Facebook itu, ya, kalau menikah itu cari yang tua katanya. Kenapa? Karena kalau istri sudah cantik, suami pula dah rabun katanya. Betul tak tuh? Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa zuhudlah dengan bentuk fisik ini. Apa yang Allah berikan kepada kita, itulah kita syukuri. Ya, kita perlu merawat badan, merawat kecantikan, tapi jangan berlebihan. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, zuhud dalam ar-riasa wal mansib, artinya jabatan, kepemimpinan. Karena ada orang-orang yang mengejar jabatan dan kepemimpinan itu sampai menghambur-hamburkan biaya. Betapa banyak orang-orang yang mencalonkan pemimpin tidak terpilih
itu bisa telanjang, stres, jadi ODGJ. Ya. Karena habis duitnya di situ. Udah rumahnya habis, tanahnya habis gitu. Tidak terpilih pula. Padahal dia sudah buat serangan fajar, serangan duha, serangan duhur, semua diserang, Bu. Tapi tidak menang juga. Sampai stres. Ya. Itu karena tidak zuhud, terlampau rakus dia. Coba kalau seandainya orang itu kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, orang itu akan tenang. Kemudian juga yang nomor 4, zuhud indan nas. Zuhud di hadapan manusia. Begini, Bu. Di sekeliling ibu itu kan adalah kawan-kawan ibu itu. Yang namanya kawan-kawan itu ya, satu sisi ada yang muji, satu sisi ada yang menjelek-jelekan ibu. Satu sisi ya ada yang menggibah baik, satu sisi ada yang menggibah tidak baik. Namanya manusia. Satu sisi ada yang mengangkat kita, sisi lain pula ada yang menerjunkan kita, menjatuhkan kita. Itulah manusia. Bahkan terkadang ketika kita di atas, semua manusia tepuk tangan dengan kita. Ketika kita di bawah, semua tangan yang digunakan tepuk tangan diteletakkan di wajah-wajah mereka, menutup diri. Begitulah manusia. Tapi orang yang zuhud terhadap manusia, maka dia akan samakan pujian dan celaan. Kau mau muji aku silahkan, tak puji pun tak ada masalah. Kau mau mengangkat ya silahkan, mau merendahkan pun silahkan. Bagiku yang memuji dan yang tidak muji sama saja. Maka hati orang yang zuhud itu la tataghayyar, tidak mungkin berubah. Kalau ibu ingin zuhud terhadap manusia, maka jangan pernah berubah hati ini. Jangan pula kalau dipuji hidungnya ngembang, tak dipuji pula kempes lagi. Yang itu ya. Artinya kalau dipuji, cantik kali bu, sibuklah dia ngaca. Betul tak aku cantik ni? Sekali diejek, jelek kali bu ini. Langsung seminggu seteruk dia bu. Betul tak saya jelek katanya. Lah kan orang yang kayak gini enggak zuhud namanya bu. Biarkanlah orang bicara itu. Biarkan anjing menggonggong. Ibu jangan lari. Ya. Jadi intinya bahwa kalau orang bisa kemudian menenangkan hati dan menyamakan antara pujian dan celaan, berarti ibu sudah zuhud di hadapan manusia itu. Tapi kalau kepikiran, pujian kepikiran, celaan kepikiran, berarti perlu ditata lagi hatinya tuh. Ya. Ini yang keempat. Yang kelima, zuhud kepada diri sendiri juga sama. Seperti melawan hawa nafsu. Jangan semua keinginan yang ibu inginkan itu harus ada. Harus kebeli. Harus kebelanja. Dan begitu seterusnya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah menegur, atau Umar bin Khattab kurang lebih. Ada seorang sahabat itu kalau punya uang selalu beli daging. Jadi dikatakan, apakah setiap yang kau kehendaki kau harus beli? Tahan hawa nafsumu. Ya. Karena terkadang gini bu, kalau kita menuruti apapun yang kita kehendaki, pengen ini langsung dibeli, pengen itu dibeli, langsung sekali pandang yang tidak ada niat beli akhirnya kebeli, itu kadang-kadang menyesal tuh. Contoh ibu ke pasar sudah dicatat lah itu 10 bumbu tuh. Masuk ke pasar bumbu tak dapat, yang lain pula dapat. Kadang-kadang ada orang yang kemudian mudah tertarik dengan urusan dunia, padahal sebenarnya yang dibeli itu tidak ada manfaatnya bagi dia. Saya itu ada murid saya satu itu. Ketika masuk ke pasar dia bawa duit banyak. Ya. Sebenarnya ingin jalan-jalan, ingin beli baju 1-2 setel gitu ya. Masuk pula ke counter handphone, bu. Akhirnya ada di situ Apple, mahal harganya. Kata dia bilang sekitar 5 atau 6 juta gitu kan. Jadi terpikir, oh bagus juga nih saya kalau tidak beli Apple ini, mumpung ada duit katanya. Nanti kalau nggak ada duit tidak bisa beli juga. Dibeli bu. Setelah dibeli nyesel, naudzubillah dia bilang. Nggak digunakan, nggak bisa apa-apa. Apalagi itu handphone harus ada pakai wifi, tidak bisa pakai kartu data katanya. Itu nyesel bu. Mau dijual lagi jadi murah, rugi. Barusan beli dijual lagi murah kan. Lah kadang-kadang ada orang seperti itu.
Ya, tidak semua yang kita mau itu harus tercapai itu. Itu namanya zuhud, menahan hawa nafsu itu. Tahan hawa nafsu itu. Ya. Kemudian yang keenam, zuhud terhadap pakaian. Makanya ada istilah abdul dinar, abdul khamisah, hamba-hamba gamis dan hamba-hamba busana kan. Hati-hati, ini yang saya ceramai ibu-ibu. Kalau bapak-bapak percuma cerita pakaian. Karena bapak-bapak itu seminggu nggak ganti pun tidak masalah Bu ya. Sampai penuh dengan daki gitu. Kalau ibu-ibu kan tidak, baju masak lain, ya kan, baju ke pengajian lain, baju tidur lain, baju ke mall lain, gitu ya. Beda, kadang satu hari itu biasanya 4 baju tuh. Makanya lemari ibu itu lebih banyak daripada lemari bapak. Bapak itu cuma pakai sorok saja, ibu pakai lemari 4 tuh biasanya. Karena terlampau banyak baju. Ya. Lah ini ada orang wanita-wanita tidak zuhud dengan busana, dengan pakaian. Apalagi di zaman sekarang masing-masing ibu pasti punya handphone. Paling tidak satu ibu 2-3 handphone tuh. Satunya iPhone, satunya itu Bu. Hari-hari yang ditengok itu kalau ndak Shopee, itu Bu ya. Nanti marketplace, itu yang ditengok terus itu saja, nggak bosan. Ya. Jadi inilah orang-orang kalau tidak zuhud, ya akhirnya terus saja dia yang dipikirkan busana saja. Walaupun sudah hijrah, kalau orang awam ialah. Tapi aneh yang sudah hijrah ini, maksudnya sudah mulai ngaji, sudah kenal sunnah kan gitu. Harusnya kan lebih sederhana hidupnya, ya. Tapi tidak juga. Rupanya sekarang malah banyak pakaian-pakaian syar'i itu jauh lebih mahal dibandingkan pakaian-pakaian orang-orang yang di luar sana. Dengan berbagai macam jenis bahannya, pernak-perniknya, dan macam-macamnya. Nah ini ada orang-orang yang terbudakkan dengan pakaian, tidak zuhud dengan pakaian. Kemudian yang nomor 7, pasangan. Pasangan. Seperti Nabi SAW. Apabila dia disuruh untuk memilih antara istri-istri dia dengan dia, tentu milih dirinya sendiri. Tapi kalau pilihannya diri sendiri dengan Allah, maka dia akan tinggalkan semuanya. Makanya kebiasaan Rasul kalau di sepertiga malam di 10 malam akhir Ramadan, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu wa ayqadha ahla." Rasul itu kalau 10 akhir Ramadan maka dia langsung mengikat pinggangnya, tali pinggangnya. Artinya menjauhkan diri dari istri-istrinya, tidak melakukan hubungan padahal istrinya banyak. Karena waktu itu memang harus terputus antara dia dengan istri-istri atau manusia dan dia fokuskan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai dia rela meninggalkan pasangannya. Lah ada orang yang tidak zuhud dengan pasangan. Mungkin karena cintanya cinta mati. Ya, mungkin ibu cinta mati sama suami gitu. Apapun yang diperintahkan suami, mau halal, mau haram, mau maksiat, mau taat, laksanakan saja demi cinta alasannya. Ada orang seperti itu. Sampai saya kadang-kadang ngelus juga dada tuh. Sampai ada seorang anak diperkosa sama ayah tirinya. Tahu-tahu apa? Ibunya pula yang ikut bantu. Ya, naudzubillah. Saya baca berita itu. Kan aneh gitu ya. Kok bisa dia mengikuti pasangannya? Alasannya karena cinta. Cinta apa itu? Nah ini kadang-kadang orang tidak zuhud dengan pasangan. Ya. Atau tidak zuhud dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di luar sana. Entah dengan cara jalan-jalan menghabiskan uang. Karena ada orang yang sudah nabung banyak-banyak itu, bukan umroh, bukan haji gitu, atau bukan mengumrohkan orang, bukan datang ke fakir-fakir miskin duduk bersama mereka, bersedekah kepada mereka, tidak. Jadi programnya setiap tahun itu pokoknya saya harus jalan-jalan. Singapura sudah, berarti Australia sudah, Amerika. Ujung-ujungnya ke Barelang, Bu, karena nggak ada duitnya. Ya.
Jadi ada orang yang menghabiskan uangnya hanya untuk berselancar di dunia saja, melihat pemandangan, melihat negara-negara, melihat daerah-daerah. Apa faedahnya? Manjat-manjat gunung dan begitu seterusnya. Pada di zaman Nabi SAW, Rasul itu yuhibbul masakin, suka dengan orang-orang miskin. Coba kalau seandainya orang-orang yang menghabiskan waktunya hanya untuk jalan ke sana kemari itu, mereka melihatlah negara-negara miskin seperti Afrika atau negara-negara yang lainnya, yang hidupnya kesulitan, banyak konflik, makan aja sulit dan begitu seterusnya, tentu mereka akan lebih bersyukur lagi. Jadi ada orang yang tidak zuhud yang seperti ini. Dan yang terakhir tentunya bicara tentang zuhud, yang paling tinggi adalah zuhud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Ibrahim alaihi salam. Saat malaikat datang menemui Ibrahim saat dilempar ke dalam api, semua malaikat memandang Ibrahim dan akan menolongnya, termasuk Jibril, dan mengatakan, ya Ibrahim, tinggal kau minta, maka aku akan tolong. Tapi Ibrahim zuhud. Dia mengatakan, amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Kalau harus aku meminta pertolonganmu kepadamu wahai Jibril, tidak. Tapi kalau aku harus meminta pertolongan kepada Allah, ya. Begitulah zuhud kepada selain Allah. Nabi SAW ketika pulang dari Taif, datang Jibril dengan 2 malaikat penjaga bukit dan mengatakan, ya Muhammad, kata Jibril, di kanan kiriku ada malaikat penjaga bukit Taif. Kalau kau mau, perintahkan kepada keduanya. Mereka akan mengangkat bukit ini untuk menimpakan orang yang sudah menyakiti kamu. Kalau posisi Rasul di posisi ibu, tentu langsung diperintahkan kan. Ambillah bukit itu, cepat benturkan sana. Kurang ajar mereka. Tapi Rasul zuhud, tidak mau. Nabi SAW hanya mengatakan, Allahumma hdi bi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jangan mereka kaum yang tidak tahu, berikan hidayah saja. Itulah zuhud. Ya. Inilah gambaran-gambaran yang harus kita zuhud di dalamnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita cerita zuhud dalam Quran, maka Allah Subhanahu wa taala di banyak ayatnya menyebutkan tentang makna daripada zuhud. Contoh, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hadid ayat 20. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan. Dunia ini hanya permainan saja. Dan sesuatu yang melalaikan dengan Allah. Permainan apapun, ibu datang ke tetangga, ya, daripada suntuk di rumah ngobrol, main-main, habis waktu untuk ngobrol. Iya, kalau tidak ada gibahnya, rupanya dari start ngobrol sampai pulang gibah terus. Enggak, banyak dosa tuh. Apalagi direncanakan lagi gibahnya tuh. Temanya ditulis dari rumah. Ya. Jadi ada orang yang hidupnya hanya main-main, menghabiskan waktu begitu saja. Nonton nobar gitu ya. Kalau bapak-bapak ya sepak bola, kalau ibu nobarnya drama Korea. Nah ini apa aja, main-main dunia ini. Ya. Kemudian juga melalaikan, bukan hanya main-main, permainan di dunia ini semua melalaikan. Makanya Nabi Sulaiman sampai disembelih kudanya, Bu, gara-gara kudanya melalaikan dia melaksanakan sholat sore. Semua para nabi diperintahkan sholat, termasuk Sulaiman. Karena asik dia memandangi kudanya, meraba kudanya, mengelus kudanya, lupa dia sholat sampai terbenam matahari. Besoknya disembelih semua kudanya, gara-gara kuda inilah terlalaikan diriku.
Itu Nabi Sulaiman, kalau kita mana ada. Tahu handphone ini melalaikan, tetap juga besoknya main handphone lagi kan Bu. Ya. Itulah permainan dunia. Kemudian watafakhurum bainakum. Bahkan dunia ini bukan hanya sekedar melalaikan, wazinatun watafakhurum bainakum. Dunia ini hanya sekedar perhiasan. Yang namanya perhiasan itu Bu, itu kan casing saja. Kadang-kadang ada orang miskin supaya tak nampak kalilah miskinnya. Kemudian menipu, selfie di depan mobil orang, padahal bukan mobilnya tuh. Dikirim ke kawannya, aku punya mobil, padahal mobil tetangganya. Berhenti di rumah bagus orang selfie di situ kan gitu. Dan ada kayak gitu tuh. Ya. Wa tafakhurum bainakum, berbangga-bangga saja, kesombongan. Dunia ini tempat sombong saja. Sombong dengan hartanya, sombong dengan kendaraannya, sombong dengan uangnya, sombong dengan kecantikannya dan begitu seterusnya. Ya. Wa takatsur fil amwali wal aulad. Dan dunia ini hanya untuk memperbanyak harta dan juga keturunan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan kamatsali ghaitsin a'jabal kuffar nabatu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khitaman wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka Allah mengatakan permisalan dunia ini seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petaninya. Ada tanah, datang hujan, tumbuh padi, tumbuh-tumbuhan, sampai akhirnya berbuah, berbiji, mengagumkanlah para petaninya tuh. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warna kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang sangat keras. Jadi dunia ini ada masanya, ada waktunya. Seperti yang saya contohkan tadi, mungkin ibu di masa remaja gitu ya, dewasa mungkin ya paling cantik satu komplek lah kan itu. Tapi sekarang usia sudah lanjut, dah banyak pula anak-anak yang jauh lebih cantik dibandingkan ibu. Udah makin tua makin keriput, jadilah di anak-anak pandangan sudah mulai rabun, mata pula tak melihat, telinga pula ada budak dan begitu seterusnya. Ada masanya dunia itu. Orang tidak mungkin kaya terus, tidak mungkin miskin terus. Orang tidak mungkin sedih terus, tidak mungkin bahagia terus. Orang tidak mungkin menang terus dalam kezaliman, Allah tidak mungkin membiarkan terus. Artinya kan ada masa-masanya. Itulah dunia kata Allah. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Namanya hari itu kan diputar-putarkan oleh Allah. Itulah dunia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini contoh ayat saja. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Sungguh sangat beruntung seseorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rizki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rizki yang Allah berikan kepadanya. Begini Bu, ulama membagi tentang zuhud ini. Ada yang mengatakan bahwa zuhud ini kata sebagian para ulama, di antaranya Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala ketika membagi zuhud itu, dia mengatakan ada 3 perkara. Pertama, hendaklah seorang hamba itu harus lebih yakin terhadap apa yang ada di sisi Allah. Awthaq ma indallah, punya keyakinan terhadap apa yang ada di sisi Allah daripada
keyakinan apa yang ada pada tangannya. Jadi ibu harus yakin bahwa yang di sisi Allah itu lebih luas, lebih banyak dibandingkan yang kita pegang hari ini. Supaya apa? Supaya tidak sombong, Bu. Ya. Supaya tidak merasa tidak butuh dengan Allah. Tetap kita harus butuh dengan Allah. Karena ada orang yang sudah merasa cukup hidupnya, usahanya lancar, menurut orang sekitar dia orang yang paling kaya raya, ya, dengan rumahnya yang megah, kendaraan yang mewah, akhirnya lupa Allah, Bu. Lupa kalau Allah lebih kaya dibandingkan dia. Akhirnya kekayaannya melalaikan dia tidak mau sholat karena sudah kaya, malah mengejek, tuh yang sholat tak kaya-kaya, bagus aku tak sholat kaya. Istidraj itu, Bu. Ya, jangan salah, itu istidraj namanya. Ini tidak zuhud orang yang seperti ini. Yang kedua, ya, jika seorang hamba mendapatkan musibah, maksudnya musibah dunia, contoh mamanya ludes hartanya, anaknya meninggal, gitu ya, atau musibah apalah, ya, maka ia lebih senang kepada pahala musibah daripada hilangnya dunia pada sisinya. Ini zuhud juga ini. Ya. Jadi kalau seandainya qadarullah lah, mungkin di antara seseorang muslim, saya tidak mencontohkan ibu ya, yang lain aja, sedih pula nanti saya contohkan. Ya. Mungkin ada seseorang ibu itu yang ya suaminya meninggal, anaknya meninggal, rumahnya kebakaran, berangkasnya kecopetan, apapun musibahnya, atau suaminya digoda istri orang, kan gitu, ataupun mungkin diambil orang sampai melakukan perceraian, macam-macam kan musibah itu, atau anaknya sakit berkepanjangan tidak sembuh-sembuh, atau ibu yang sakit gitu ya. Ketika kemudian dia lebih cinta dengan pahala musibah dibandingkan musibahnya itu sendiri, maka dia telah zuhud. Itulah yang diajarkan Nabi SAW kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha saat Ummu Salamah ditinggal orang yang paling dicintainya, Abu Salamah. Apa kata Rasul? Quli ya Ummu Salamah, katakan wa Ummu Salamah, Allahumma hjurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala akan musibah yang menimpaku. Karena terkadang ketika Allah memberikan musibah itu kan sesuai kadar keimanan ibu, ya kan? Kalau ibu tinggi imannya pasti musibahnya besar, Bu. Kalau ibu ya imannya cemen, ya musibahnya juga kecil. Tapi kalau besar musibahnya, itu besar musibahnya. Kalau besar imannya, besar musibahnya. Makanya terkadang ada seseorang itu diuji dengan ujian yang menurut orang lain itu nggak masuk di akal ujiannya. Tapi orang ini, tetapi jadikan musibah ini sebagai kelezatan yang harus kita miliki ketika kita melihat sisi pahala bukan sisi musibah. Ini yang kedua. Yang ketiga, pujian dan celaan dari orang tidak berpengaruh bagi orang-orang yang zuhud. Tadi sudah saya jelaskan bahwa hati-hati yang zuhud itu adalah hati-hati yang tidak berubah, baik dipuji ataupun dicela. Ya. Bahkan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa zuhud itu adalah seseorang yang tidak terpengaruh oleh keberadaan harta dan ketidakadaan harta. Biasa-biasa saja. Mau kaya, ya tidak terlalu senang. Itulah yang kemudian Allah katakan likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak putus asa atas harta yang luput dan tidak berbangga dengan harta yang Allah berikan. Karena ada orang yang ketika diberikan harta bangga dia dan dia kira Allah sedang memuliakan dia. Ketika dia bangkrut, stresnya bukan main, seolah-olah Allah sedang menghinakan dia. Saya kenal seseorang itu, Bu, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Itu kalau bisnisnya lagi lancar jaya, Bu. Lancar jaya, ya lancar kayak air gitu ya.
itu sudah tidak peduli, Bu. Tidak dihormati, saya aja nggak dihormati, Bu. Jadi banyak orang-orang yang nggak dihormati dia, mau ustadz mau nggak peduli dia. Bahkan ustadz diatur-atur dia tuh. Tapi kalau usahanya lagi terjun, waduh, dia mengemis-ngemis, tolonglah ustadz, datanglah, doakan kami katanya kan. Coba bayangkan ketika susah, mintalah didoakan. Ketika dia sudah bisnisnya di atas, mana kalimat itu? Nah, kadang-kadang ada orang yang terpengaruh dengan keberadaan harta dan ketidakadaan harta, tapi orang yang zuhud tidak akan terpengaruh. Ya. Kemudian juga tadi tidak terpengaruh dengan pujian dan hinaan, termasuk juga terhibur dan senang dengan ketaatan. Jadi kalau orang lebih ketika sholat dia lezat, ya, ketika dia berzikir dia merasa kelezatan saat zikir, saat baca Quran, itu di antara alamah orang ini memiliki zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah di sini Nabi SAW mengatakan izhad artinya zuhudlah fima indan nas. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah di dunia, artinya kalau kita ini menghindar dari dunia, bukan berarti tidak boleh kaya, tapi jangan sampai melalaikan. Karena dulu ada seorang ulama besar namanya Abdullah ibnu Mubarak. Abdullah ibn Mubarak ini, Bu, dia orang kaya. Siapa yang tidak kenal Abdullah ibn Mubarak? Dia kekayaannya itu sepertiga negara Irak tuh, Bu. Itu kayanya itu di zaman itu. Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala. Ya. Jadi ada seorang ulama namanya Fudail ibn Iyad. Fudail ibn Iyad itu ulama dunia, itu yang gaji Ibnu Mubarak. Jadi 500 ulama di zamannya itu digaji sama Ibnu Mubarak tuh, ulama-ulama tuh. Dia ulama juga tapi menggaji para ulama. Jadi satu hari Fudail bin Iyad ini mengatakan kepada Abdullah bin Mubarak ini, anta ta'muruna bizuhli wat takalluli. Engkau ini memerintahkan kami untuk zuhud, wahai imam. Sederhana dalam harta, hidup yang sepadan, tidak kurang tidak lebih, ya. Namun kami melihat engkau memiliki banyak harta. Engkau selalu menganjurkan zuhud, tapi engkau sendiri kaya, gitu maksudnya. Lihat jawaban Ibnu Mubarak kepada Fudail bin Iyad. Ya Aba Ali, innama af'al dhalasun wajhi wa aqram irdi wa asta'inu bihi ala ta'ati rabbi. Dia mengatakan, ya Aba Ali, innama af'alu dhalasun wajhi wa ukrimu irdi wa asta'inu bihi ala ta'ati rabbi. Fudail, sungguh hidupku seperti ini. Kenapa aku kaya, katanya? Supaya aku bisa menjaga wajahku dari aib. Artinya jangan sampai aku jadi muka tembok yang minta-minta sana sini, Bu. Kan pengemis itu kan muka tembok kan, Bu, nggak punya malu kan? Orang kalau biasa ngemis itu nggak punya malu, Bu. Kadang-kadang sengaja dikasih mehong-mehong tuh ke wajahnya dikasih hitam-hitam, pakaian compang-camping kayak orang susah, itu nggak punya malu. Ya. Jadi supaya aku terhilang dari wajahku perasaan aib, meminta-minta. Juga aku bekerja untuk memuliakan kehormatanku, dan aku pun bekerja agar bisa membantu diriku untuk mentaati Rabbku. Apa yang dikatakan Abdullah bin Mubarak senada dengan dikatakan Sufyan Ats-Tsauri ketika dia mengatakan, ya imam, kau ini menggembar-gemborkan zuhud tapi kau kaya, katanya. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Likai la atamandalu ala sultan, supaya aku tidak menjilat penguasa. Kalau aku miskin nanti ku jilat penguasa. Tapi kalau aku kaya, aku bisa mengingkari kemungkaran penguasa. Yang hak saya katakan hak, yang batil saya katakan. Aku kan tidak digaji mereka, katanya. Nih, itulah zuhud namanya. Ya. Jadi para ulama ketika bicara zuhud ini intinya adalah berusaha untuk menjadikan harta itu cukup di tangan saja, Bu, ya. Jangan diletakkan di hati. Contohnya begini, kalau ibu jalan dari rumah ke pengajian sini, jatuh dompetnya.
Di dompet itu ya ada ATM, ada uang 10 juta atau 20 juta kan gitu. Itu kalau tidak zuhud Bu, mungkin ibu nggak akan ngaji tuh. Ah malas katanya. Gara-gara aku ngaji dompetku hilang katanya. Gara-gara aku ngaji jatuh dompetku, aku sekarang susah. Ya. Karena apa? Ketika kemudian kekayaan diletakkan di hati itu Bu, itu kepikiran dompet yang ibu hilang itu bertahun-tahun itu. Nanti kalau kumpul dengan kawan-kawannya terkenang lagi, iya aku pernah hilang loh dompetku sana. Terus sedihnya akan terus tuh. Tapi kalau dijadikan harta itu di tangan, ya sudah qadarullah, sudah musibah ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan ada yang menemukan orang miskin sehingga uangnya bermanfaat mereka, kan husnudzon Bu. Ya, berhusnudzon di situ. Mudah-mudahan jadi sedekah bagi orang yang menemukannya dan begitu seterusnya. Ya, intinya bahwa itulah yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri. Bahwa zuhud itu adalah meletakkan kekayaan di tangan, tidak meletakkan kekayaan di hati. Kemudian yang kedua, wazhad fima indan nas. Zuhudlah terhadap nas, maka manusia akan suka dengan kamu. Orang yang tidak suka mengeluh dengan manusia, pasti manusia akan suka. Duh, was-was saya kalau datang dia itu. Kenapa nih? Wajahnya itu agak muram tuh kayaknya. Kayaknya mau pinjam-pinjam tuh kayaknya. Suka minjam, suka minta, suka ngeluh. Kita aja ketemu dia ada was-was Bu. Ya. Darah kita yang normal jadi tinggi Bu. Nengok dia tuh. Kolesterol naik. Datang pula si dia. Ada apa lagi dia? Pun susah nggak akan dia. Saya tahu si Ummu Anu itu Masya Allah susah-susah pun nggak mau dia ngomong. Ya. Tapi ada muka-muka yang setiap ketemu itu mulai awal bicara sampai akhir bicara itu ngeluh saja. Besok itu lagi ngeluh, lagi besok. Kayaknya tidak ada. Pindah perumahan lah, malas ketemu dia. Jadi ada orang-orang yang tidak pernah zuhud lah. Kalau kata Nabi, kalau ingin dicintai manusia, zuhud dengan manusia. Zuhud, tidak usah ngeluh sama manusia. Tidak usah pinjam, tidak usah minta, tidak usah apa. Ya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah wa ma min dabatin fil ar illa Allah rizquha. Bahwa setiap binatang yang melata itu sudah ada rizkinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakin, kepercayaan tinggi kepada Allah, thiqatun ma Allah. Yakin dengan Allah, bekerja, tawakal, insyaallah Allah akan cari jalan keluarnya. Supaya dicintai manusia. Karena ada orang-orang miskin itu Bu, karena tidak sukanya dia meminta-minta, disangkanya dia kaya. Padahal dia susah. Lah orang yang seperti inilah yang ibu harus bantu. Pamannya ada orang susah, tapi tidak pernah meminta-minta, tidak pernah pinjam, tidak. Ya, seolah-olah dia itu cukup, padahal sebenarnya tidak cukup. Dan kita tahu bantu orang seperti ini, itu punya izzah dan kehormatan. Ini datang itu mengeluh kepada kita, tidak usah dibantu Bu. Supaya jadi pelajaran dia, supaya bekerja, cari uang sendiri, berusaha dan begitu seterusnya. Wallahu alam, ini diantara syarah daripada hadis ke-6 dari kitab Az-Zuhd. Kitab Zuhd. Taib sampai di sini Bu. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, alhamdulillah. Yaitu tergantung ibu. Artinya ibu kalau mau ngasih ya ngasih, nggak ada masalah. Lillahi ta'ala, sambil berdoa supaya dia tahu diri. Tapi kalau seandainya ibu tidak kasih pun kan tidak ada masalah, karena ibu sudah bantu dia tapi kelakuannya seperti itu. Itu kan kita bantu karena mimbabi tabarruk. Ya, karena ingin berbuat baik. Tapi kalau ibu ingin memberikan pelajaran supaya dia lebih bisa berusaha, ya ibu nggak usah kasih. Supaya jangan kebiasaan. Kenapa para pengemis di lampu merah itu mereka bertahan di situ Bu dan jadi sebuah pekerjaan? Karena dikasih. Coba kalau nggak dikasih, sepakat warga Batam tidak akan ngasih pengemis di jalan kalau nampak fisiknya itu umpamanya bisa bekerja, pasti kapok jadi pengemis itu. Tapi masalahnya kan banyak yang ngasih, ya sudahlah enak gitu, daripada saya kerja bangunan bagus saya genjreng-genjreng dapat uang di situ. Ya, jadi
Kalau memang ibu kasihan dengan dia, nggak apa-apa, bantu saja. Insya Allah itu pahala kan gitu. Tapi kalau ibu ingin berikan semacam pelajaran kepada dia, nggak kasihan, nggak masalah juga kan, tidak ada hukum. 12 tahun laki-laki kan belum balik gitu Bu. Ya. Kalau usia 12 tahun itu kewajiban ibu hanya mencereweti. Itu bahasa apa cereweti? Ya hanya ya ibu harus cerewet. Ya. Nggak masalah, cerewetin aja. Dan sebenarnya cerewetnya ibu itu sebenarnya sudah harus di usia 7 tahun. Karena Rasul mengatakan, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in." Ya, perintahkan anak-anakmu salat di usia 7 tahun. Kata Rasul kan begitu. Kemudian di usia 10 tahun kalau diperintahkan salat tak mau, boleh kita pukulan tarbiyah. Bukan mukul kayak mukul maling, tidak ya. Artinya ya mukul supaya dia takut. Makanya Rasul mengatakan letakkan pecut di dinding rumahmu. Untuk apa? Tarbiyah anakmu dengan itu. Jadi ibu pilihan, nak sholat atau pecut, sholat atau pecut, gitu ya. Jadi dibolehkan, artinya memberikan ancaman untuk sebuah kebaikan. Walaupun nggak ada tujuan orang tuanya memecut, tapi kan mau nakut-nakuti anak-anak kan gitu. Kalau usianya kemudian sudah menginjak di atas 10 tahun, ya ibu wajib mengerasi dia. Tapi keras yang tidak menjadikan anak itu kemudian terganggu psikologi dan apa kejiwaannya ya. Artinya ibu lebih pahamlah karakter anak itu. Tidak apa-apa Bu. Ibu jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan terus saja. Waktunya sholat ingatkan, waktunya sholat ingatkan, waktunya sholat ingatkan. Walaupun anak itu kadang sholat, kadang enggak, ya kadang sholatnya salah-salah, 4 rakaat jadi 1 rakaat di jamak, ada pula 1 rakaat tuh langsung salam kadang-kadang. Ya namanya anak-anak kan Bu. Tapi kan minimalnya sudah ada peringatan dari orang tuanya, sehingga kalau dia dewasa dia akan terngiang tuh ucapan ibu tuh, dan itu menjadi pahala bagi dia. Yang heran itu kalau anak-anak tidak sholat, ya kan? Itu ya wajar lah anak-anak. Lah seusia ibu-ibu yang tidak sholat ya wajar itu saya. Ada diujilah. Kadang-kadang punya orang tua yang sudah usia 50, 60 tahun curhat tuh. Ustaz, ibu saya itu susah disuruh sholat. Kan repot tuh kan Bu. Kalau usia 10 tahun saja disuruh dipukul kata Nabi. Lalu usia 50 tahun kira-kira apa itu? Pukulannya kayak apa tuh? Nah mungkin juga kan mukul orang tua anak tuh durhaka nanti. Jadi ada orang-orang yang sudah tua nak mau sholat itu yang heran saya itu. Kau bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya kalau seandainya di usia 12 tahun kemudian apakah ini sebuah musibah atau tidak musibah? Ya musibahnya jelas musibah. Tapi kan musibah itu ada yang kecil, ada yang besar, ada yang parah, ada yang ringan kan itu. Boleh jadi mungkin ketika anak-anak susah diatur itu karena ibu waktu jadi anak-anak susah diatur juga. Ya, kan bisa saja, makanya ada istilah tabarru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbuat baiklah kepada anak-anakmu. Berbuat baiklah kepada orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbuat baik kepada dirimu. Kenakalan kita kepada orang tua itu nanti akan melihat kenakalan anak kita kepada kita. Ketika kita merasa tersiksa dengan nakalnya anak kita, begitulah orang tua tersiksa dengan nakalnya kita. Ya, tetapi kan kaidah seperti ini ya tidak semua ini umumnya. Tapi kan belum ada telat, karena kan anak itu belum balik. Usia balik anak-anak laki-laki kan 15 tahun. Artinya masih ada kesempatan 2-3 tahun untuk mentarbiyah anak itu. Wallahu a'lam. Bu, ini sampai di sini karena waktu juga, karena ada kajian tempat lain. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.